APD. Iya, cuma sebentar doang. Au! Gunakanlah APD atau alat pelindung diri saat menangani bahan kimia berbahaya, seperti masker, safety glass atau kacamata pelindung, dan sarung tangan. Bukannya ini mestinya di ruang asam? Elah, Dit, bentar doang kok. Gunakanlah ruang asam saat menangani bahan kimia yang bersifat mudah menguap atau volatil. Aduh, kok pusing ya? Mengabaikan prosedur merupakan tindakan penyimpangan yang sangat fatal, karena dampaknya selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain. Untuk itu, utamakanlah kesehatan dan keselamatan kerja. Bahaya bahan kimia dapat kita identifikasi dari gambar segi 4 National Fire Protection Association atau NFPA Hazard Identification System. National Fire Protection Association atau NFPA Hazard Identification System adalah standar label bahan kimia yang dapat mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan dari bahaya bahan kimia dengan cepat dan mudah. Label ini berguna untuk menentukan peralatan khusus yang harus digunakan, prosedur yang harus dilakukan, atau pencegahan apabila terjadi situasi darurat. Potensi bahaya bahan kimia dapat dikenali dari label bahan kimia. Menurut Globally Harmonized System atau GHS, ada 9 piktogram label bahan kimia. Apa aja sih? Eksplosif atau mudah meledak. Artinya, bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan, atau benturan. Contohnya adalah asam sulfat pekat atau yang memiliki konsentrasi 95% sampai 97%. Flammable atau potensi mudah terbakar. Artinya, bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah berpotensi mudah terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas, atau loncatan bunga api. Contohnya adalah butanol, metanol, asam asetat glasial, dan toluena. Korosif, artinya bahan yang bersifat korosif dapat membuat logam berkarat, dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Contohnya adalah hidrogen peroksida, asam sulfat pekat, dan asam asetat glasial. Oxidizing atau pengoksidasi, artinya bahan kimia bersifat pengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Contohnya adalah asam nitrat pekat atau yang memiliki konsentrasi 65%. Compressed gas atau gas dengan tekanan tinggi. Artinya, gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas yang ditekan maupun gas cair, atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Contohnya adalah gas yang terdapat pada perpipaan, seperti gas karbon dioksida, gas nitrogen, dan gas helium. Toksik atau beracun.
Artinya, bahan yang bersifat beracun dapat menyebabkan sakit serius bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Contohnya adalah metanol. Iritan atau iritasi, artinya bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Contohnya, HCl pekat atau yang berkonsentrasi 37%, larutan amonia 25%, N-heksana, dan toluena. Health hazard atau bahaya bagi kesehatan, artinya zat dan campuran yang memiliki berbagai efek toksik pada organ tertentu atau efek berbahaya kronis. Contohnya, hidrogen peroksida dengan konsentrasi 30%. Dangerous for the environmental atau bahaya bagi lingkungan, artinya bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan dan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contohnya adalah larutan amonia 25% dan N-heksana. Limbah B3 di Universitas Airlangga bersumber dari kegiatan perkuliahan dan penelitian pada laboratorium di berbagai fakultas maupun kegiatan administrasi perkantoran. Jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas di lingkungan Universitas Airlangga adalah limbah B3 medis dan limbah B3 non-medis, antara lain karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, kehadiran limbah B3 dapat mencemarkan, merusak lingkungan, serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Maka, kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib dikelola. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021. Tahapan pengolahan limbah B3 di Universitas Airlangga terdiri dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan di pihak ketiga. Pemilahan dilakukan dengan memisahkan limbah B3 medis dan limbah B3 non-medis. Limbah B3 yang telah dipilah diletakkan ke wadah khusus dan dibungkus plastik berwarna kuning dan diberi simbol hazard serta kode limbah. Pemilahan limbah medis tajam, non-tajam juga dilakukan untuk keamanan pada saat pengangkutan. Jarum suntik dikemas dalam wadah safety box dan limbah padat selain jarum suntik dalam wadah kantong plastik berwarna kuning yang dilengkapi dengan simbol dan label. Pengemasan limbah B3 dilakukan pada kemasan atau wadah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memastikan bahwa kemasan yang digunakan tidak berkarat, tidak rusak, tidak bocor, dan sesuai untuk jenis limbah. Limbah cair terdiri dari limbah asam, basa, organik halogen, non-organik halogen, dan logam berat. Limbah asam berupa campuran yang mengandung H2SO4, HCl, HNO3, sedangkan limbah basa adalah campuran yang mengandung ion OH-. Sebelum dibuang, pastikan dulu limbah tersebut aman dengan mengecek pH limbah menggunakan indikator universal. Jika ternyata pH limbah tersebut masih dalam kategori asam atau basa kuat, di mana asam kuat ditunjukkan dengan nilai pH 1 hingga 5 dan basa kuat ditunjukkan dengan nilai pH 9 hingga 14, lakukan penetralan dengan mencampurkan asam dengan basa, basa dengan asam, atau pengenceran dengan air hingga pH aman untuk dibuang. Menurut SNI, pH limbah cair yang aman untuk dibuang ke lingkungan adalah 6 hingga 8. Untuk limbah halogen yang mengandung unsur F, Cl, Br, dan At, pembuangan limbah dapat langsung dilakukan ke dalam jerigen dengan simbol halogen yang telah disediakan. Begitu juga dengan limbah cair organik non-halogen dan limbah logam berat.
Limbah B3 yang telah melalui tahap pemilahan kemudian didata menggunakan formulir pendataan limbah B3 dan selanjutnya diangkut serta dikelola oleh pihak ketiga. Beberapa fakultas di Universitas Airlangga juga memiliki fasilitas IPAL yang didesain khusus untuk dapat mengolah limbah B3 cair. Penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan pada TPS B3. Universitas Airlangga memiliki 3 TPS B3 yang terletak di kampus A, B, dan C yang memenuhi persyaratan dengan beberapa fasilitas berikut. Apar dan kotak P3K. TPS B3 didesain dengan lantai kedap air, terlindung dari air hujan dan cuaca ekstrim, memiliki bak pengumpul tumpahan, ventilasi yang baik, mudah diakses petugas dan kendaraan, material bangunan tidak mudah terbakar dan tahan ledakan, serta dilengkapi simbol tanda bahaya. Limbah B3 yang berada di TPS B3 diangkut dan dikelola oleh pihak ketiga yang bergerak dalam bidang pengangkutan, pengumpulan, dan pengolahan limbah B3 dan telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tahap akhir dari proses pengelolaan limbah di lingkungan Universitas Airlangga adalah pelaporan pembuangan dan pengolahan limbah B3 ke Kementerian Lingkungan Hidup melalui aplikasi Siraja. Upaya pengelolaan limbah B3 yang tersistem di Universitas Airlangga diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang dibutuhkan untuk penciptaan nilai melalui aktivitas Tridharma perguruan tinggi.